selamat datang kembali di Frontline Boys Podcast. Boys will be boys. Kemari podcast seminggu libur lanya. Capek lah. Itu lain capek anjing, kersok. Shock. Nah, shock. Ayo mundur anjing. Di posisi strategis. Oh iya. Iya. Pengen bahas eta da. Terkudu. Jangan mundur. Jangan Mundur. Saeutik we atuh. Terame mun teh dibahas mah tuh. Boleh. Terame atuh. Boleh. Siap. Netizen gayangnya menunggu. Justru podcast itu menunggu bahasan eta. Frontline Boys Podcast atau Deddy Kobus. Klarifikasi. Close the door kayak gini. Close the door. Sebenarnya lo baru menunggu bi kamari teh. Sebenarnya kieu mung saacan ya podcast tayang teh minggu kemarin teh ada podcast heula gitu. Kan kaburu anjing bisa disangka podcast klarifikasi jeung kaburu liburan heula ka Pangandaran ieu teh. Jadi geus Iya demi konten cenah bisi we anjing sama mundur dari Skum teh demi konten cenah mah loba viewers. Ayaan duit. Ya. Aya. Jadi urang mah fokus we langsung lah ke pertanyaan bi. Sebelum kita memulai podcast episode ke-35 ya katanya. Nah, memutuskan untuk mundur. Ya demi kebaikan bersama lah. Demi kebaikan bersama buat orang dan buat Viking juga. Tapi kan orang tidak mundur dari Viking. Orang tetap pride menjadi bagian keluarga besar Viking, cuman mundur dari sekretaris umum. Oke. Alasannya apa ya ada 1-2 hal lah yang tidak bisa menyebabkan orang merasa orang tidak bisa lagi menjadi sekum. Betul. Itu. No hard feeling banyak. No hard feeling. No hard feeling. Tapi komunikasi sudah ke pengurus. Sudah. Terus menerima. Ya awalnya enggak, cuman akhirnya menerima. Oke. Ya seperti tadi dibilang di awal gitu. Demi kebaikan bersama lah. Kebaikan. Karena kan orang merasa tidak bisa mempunyai peran yang maksimal dan berkontribusi maksimal oke. Dan kadang-kadangnya katingalina di muka publik kadang-kadang mungkin orang ada sedikit berbeda jadi bisi kunaon sih beda sorangan atau naon daripada teu sairama jeung pengurus lain daripada hal yang malah menjadi jelek buat Viking ya udahlah. Orang fokus di frontline back to basic. Asik. Tah, aya nasibna PLT kumaha ye? Di kongres langsung momen. Gitu langsung we aing mah langsung we PLT kumaha nasibna kieu. Tiis kieu. Ai cecep di tadi PLT kumaha nasibna. Rek dikudeta deui tuh. Tanya we langsung. Abigail menyatakan mundur gitu. Nama di rumah sudah. Singomen. Jadi gitu Ton. Iya. Tapi Tobias tetap bagian dari Vikingnya gitu. Dong. Karena cek si mungkin Viking mah soal cenah. Soal ya. jiwa. Kalau kumaha gitu. Rumah besar buat kita semua. Betul. Terus rek ngobrol ke naon deui ngedanggeus sih emang geus panjang lebar lah. Bisa disebut jeung konten aja. Cukup bisa kita. Ayeuna balik deui nya ke pembahasan gitu kan. Ayeuna menjelang Liga Indonesia musim 2022-2023 si Persib teh kamari melakukan launching jersey. Kan secara online ya. Henteu kan biasanya di musim-musim sebelumnya teh aya ketemu atau kumaha gitu nya aya. Tahan heula Ton. Hadia. Siap. Di Kopi Pandit ya. Di Kopi Pandit ya. Kopi Pandit ya. Terbaik ya. Nuhun A. Untuk nuhun A. Terbaik ya. Wih, mantap. Siap. Nuhun A. Yo. Sip. Lanjut jersey kumaha. Enggak si Jamril kemarin nge-review jersey Persib. Iya, benar. Langsung laporan ke orang. Langsung ikutan forum jersey Persib teh, kolektor jersey Persib teh gitu nya. Jadi suhu. Meuli jersey na si eta. Just tip. Lanjut kemana? Jadi kan kemarin si Persib launchingnya secara online gitu. Persib mengeluarkan 3 jersey, yang pertama yang biru, pertama yang home gitu. Yang away-na yang putih abu, yang ketigana hijau biru gitu nyambung naon eta. Sepeda. Sepeda gitunya, kada hurung gitunya. Sepedaan. Kan anu jadi pembahasan teh kualitas si jersey-na gitu nya. Soalnya lamun secara desain bobotong loba nu resep gitu. Karena secara visual ningali di sosial media HD gitu nya, kamu way loba nu tertarik, tapi setelah
beberapa bobotoh aya nu meuli mana ge kan sebelinya Bung. Meuli urang. Di review ku Mamahna Ailnya kemari. Ternyata bahanna aya nu butut gitunya, aya nu can jadi eta aduh sangat disayangkan gitunya untuk sekelas Persib. Tapi kumaha tanggapanna mengenai si launching jersey Persib ini gitu? Orang nonton launching lagi kumaha sih emang? Emang di YouTube emang video hungkul durasi 60 detik seperti itulah. Oh, yang di Twitter itu. Siga teaser gitu. Teaser gitu. Can aya launching tim. Ya. Dan ya. Can. Jadi kumaha aja. Tapi kan geus ningali ya di timeline ya. Gas. Geus ningali. Ya, orang termasuk bukan tipe orang yang setiap tahun beli jersey, tapi bisa dikatakan cukup sering lah. Maksudnya kan ada orang tuh yang nggak pernah putus ya. Tiap kolektor lah gitu. Orang tidak seperti itu tapi cukup sering gitu. Tahun kemarin orang beli, tahun kemarin ada beli via si Jamril, Just Tip. Geus dipromosikeun deui ya. Nah, maksudnya entah kenapa ya terlepas dari itu pasti namanya jersey mah pasti ada pro kontranya, pasti ada suka dan enggak semua suka. orang suka gitu, ada yang suka ada yang enggak. Subjektif lahnya hal-hal seperti itu mah gitu. Nah entah kenapa yang tahun ini tuh orang teu dibere hayang meuli sih, orangnya bukan karena orang banyak orang memuji bagus sponsornya udah dikit gitu kan, tinggal sponsor tunggal satu, cuman nggak tahu kenapa orang ningali asa nggak kumaha gitu. Feelnya gitu. Apakah karena ningali desainnya atau karena ningali Ya banyak orang yang suka cuman orang mah teu. Orang lebih suka nu musim sebelumnya gitu. Soal eta mah balik deui ka seleranya Selera. Jadi orang tidak bisa menyamakan yang orang pasti kan belum tentu selera orang halus, belum tentu selera eta mah masing-masing kan subjektif. Betul. Nah, cuman kan viral teh kan ternyata ada jahitan no bla bla bla, ada ini nah. Menurut orang sangat disayangkan ya sekelas Persib punya dengan jersey yang lumayan mahal hargana tapi kualitasnya gitu. Ya mudah-mudahan harapna ya quality controlnya lah gitu. Benar. Dicek gitu kan. sangat disayangkannya soalnya si desainnya teh geus alus gitu, geus di konsep pisan di tukangna kan aya semenang muasaan meureun teh. Ya, asli meureun teh. Sampai si ya teh geuningan mung wave soundna si bobotoh nyanyi halo-halo Bandung gitunya. Hal-hal detail kayak gitunya. Ngeri aing kepikiran ku nu desainerna kepikiran si anjing aya wave gitunya. Aing teu ngartinya asli ngalilieur maneh. Sebenarnya aya motif bunga naon gitunya, bunga flora ya, flora dan fauna. Flora. Bunga naon lah ya, terus ada di koordinatna gitunya. Eta terlalu detail ting cek orang sih. Ya geus we jersey mah layaknya jersey aja lah cek orang. Tapi harus diapresiasi ya. Kudu diapresiasi eta mah. Mungkin mencoba hal-hal baru. Halus sih cek orang. Terus mun tambahan ti urang sih kamari kan memang pas meuli oke lah. Can handfeel langsungnya handfeel ngan sebatas display unggul kan. Nu tadina orang hayang teh meuli nu bodas. No way. Karena orang tidak terlalu orang pribadi tidak terlalu suka yang home. Orangnya asal. Orang teh hayangna nu bodas itu ternyata PO-nya. Nah naonan tuh display. Asli. Sekelas Persib kudu ready stock. Nu itu ge da iya PO kan saminggunya anu beberapa ieu ge teu kabeh bisa langsung meuli kan. Tapi urang kabeneran kamari ka bagian nu home oge dan pas ningali jahitan ieu mah jiga jahitan wah euy. Ku ada sport ge lah digana teh. Di dia teh aya tulisan kembali bergelora nya. Kembali bergelora. Bandung kembali bergelora, nu urang mah Andung. Lamun make hareupna N jeung ye nyandung kembali bergelora. Wani gitu, wani. John Taylor lulusan mana? John Taylor. Kan hal-hal seperti itu nya nu tadi cek mana kan harga tidak mahal, harga tidak murahnya dengan harga 550.000 itu kudu worth it. Orang tuh bisa ngabeli hati orang santeuna gitu. Ya kan dikemasnya kan sebenarnya jersey Persib teh prestis gitu. Ketika meuli teh kebanggaan gitu. Ya sertifikatna ya naon-naon jelema teh bangga lah gitu. Nah itu kan akan merusak kebanggaan eta tiba jadi nyandung jadi naon gitu kan.
ngomongin sertifikat, aya sertifikatna tapi ngeblank anjing. Kosong. Nanti dikirim ke email kita ngaprint sorangan atau kumaha anjing. Siga wisuda we lulusannya. Makanya tuh lulus kayak ijazah nyusul. Mana can bayar SPP ijazah ditahan sertifikatna anjing. Eta ngablank kabeh jadi bodas we. Si sertifikat otentikna teh. Ya itu. Ya harus dijaganya kan si prestisnya itulah. Jadi orang teh anjir bangga pisan orang beli jersey Persib teh. Aduh. Gitu ton. Jersey mah jadi orang nempona kemarin tuh terlalu dipaksakan untuk sellingnya. Karena can siap kabeh gitu. Ya. Makanya sertifikat wae ngeblank bodas gitu. Jadi kayak mau gak siap orang kayak beli. Tapi mungkin dikejar waktu oke makanya banyak anjing liga ek mulai tapi jersey can bukan wanya gitu kan. Kalau buat pemain mah buat launching mah nggak apa-apa sok aja. Tapi untuk sellingnya kalem kudu dipikirkan lah karena konsumen teh yang terbaik gitu nya. Iya. Da Persib teh lain tim nu leutik gitu kan. Selalu orang tuh tim profesional, kalau profesional jadi jualan ge kudu profesional. Gitu. Profesional aja, jangan cuma slogan unggulnya harus dibuktikan oke gitu. Salah satunya dengan penjualan jersey ya gitu. Langsung kan geus kitu teh ieu Nur Sehan. Di mana? Naik hitam si CS. kunaon dia nya. Naik hitam. Oh jersey kieu anjing. Langsung padahal kan nganterkeun unggul si Nur Sehan lain nih. Coba nu komplain. Komplain nih nak kieu. Komplain. Mereka bintang hiji. Ki mana nu ina kieu tuh cenah murdul tuh. Heuh sarua murdul anjing teu balik. Ngambek Nur Sehan kali gitu ton. Terus mere ieu kisi-kisi cenah. Naon cenah? Tah pokona mah anu meuli jersey ayeuna cenah. Ieu beruntung banget walaupun kualitasnya gitu engke mah bakal jadi rare cenah. Karena naon tah kisi-kisina? Urang tuh bisa nyaritakeun. Can bisa disebutkeun. Urang can bisa nyaritakeun. Karena geus janji ka si eta moal ieu. Menunggu sesuatu heula kan? Ya. Wah aing teh jadi meulina. Jadi mun gitu mah. Tadina niat geus ada memperbaiki rek meuli. Ternyata jadi Urang teh terus ngabandingkan yang musim kamari, orang bisa bagi pisan musim kamari alus gitu. Iya orangnya lu resep no musim kamari. Jauh pisan. Secara desain bahan atau kumaha? Secara kualitas lah orang ngomongkeun mata ada desain mah eta mah relatifnya jika mana ningali AWWA jeung B eta nu gelis can tentu kan gitu. Eta tadi kan mah aya teh. Tapi secara kualitas filosofina bener ya. Gitu secara kualitas bener. Mending nu kamari sih orang mah. Nu ayeuna kada kurang gitu. Nu ayeuna Kur kualitasnya. Kualitasna. Kita ngomongkan di sana relatif eta mah. Anjing menariknya jersey Persib ya geus adek memulai liga gitu nya. Tah selain jersey ya. Kan si Persib teh memulai liga ya. Selain jersey nu dipersiapkan, terus kan stadion kan udah dipersiapkan gitu. Untungnya si Persib teh di match day pertama kita away dulunya ke Bekasi ngelawan si Bayangkara hari Minggu nanti. Ini sebelum podcast ini tayang gitu. Si Persib teh mau bertandang dulu ke Bekasi gitu. Tah untuk laga kandang minggu depannya gitu. Si Persib kan minggu depannya laga kandang ya. Ternyata kemungkinan besar kemarin aya pengumuman oke gitu di orang macam-macam si Persib teh home base na tetap di GBLA gitu. Pasti GBLA. Nah, terus kan dengan adanya GBLA kapasitas yang digunakan 75% katanya senanya anu yang disoroti kita saat ini adalah bukan GBLA nanya karena mungkin itu udah hampir pasti di GBLA kapasitas tidak mungkin bisa 100%-nya seperti biasalah gitu lah maksimal di 29.000. 29.000 atau sekitar 75% kan? Ya kemarin diomongkan berarti benar. Nu disorot itu sistem gitu, sistem pembelian tiket ketika laga kandang Persib. Ternyata nggak beda jauh laga kandang Persib ketika di Piala Presiden dan nanti menyambut liga. Tiket akan dijual 100% online. Namun yang menjadi perbedaan adalah penukaran tiket. Kalau kemarin kan kita langsung nih via handphone gitu. Datang ke stadion, orang scan barcode, lamun di print, lamun ayeuna aya penukaran gitu di hari H pertandingan. Ada beberapa shelter gitu nya yang ditunjuk shelter mah tempat itu ya di seberang gitu. Seberang biasa orang nangkring ya terus di shelterna nangkring teh tuh orang tak orang tak shelter mun hareupna shelter ya eta ya
ada beberapa tempat yang akan menjadi penukaran tiket Persib. Jadi sih nanti untuk teman-teman yang belum tahu gitu, si laga kandang Persib pertama tuh sekarang udah bukan di scan barcode lewat handphone atau kertas lagi, tapi ditukar pakai gelang kayak yang dulu gitu. Kan dulu pernah Tapi gitunya. gelangnya juga di scan nanti. Ya, di scan pintu tetap. terakhir di scan. Itu untuk salah satunya untuk menghindari orang-orang yang tidak membeli tiket disaring di beberapa ring gitunya. Pernyataan kemarin menanggapi iya kan maksudnya aya beberapa pro kontra ya, misalnya aya dari bobotoh luar kota anu beraku orang kudu beli tiket hamin sekian dengan susah payah, terus di hari H main Persib 7:30 penting isu-isu geus kudu penukaran gitu. Kita kan kudu effort mah gitu. Jeung penukaran oge can tentu di stadion kan ya, terus can tentu oge bakal berjalan dengan lancar kan, aya kerumunan dan lain-lain tak apal oge kan, nanti bakal beberapa kali gitu orang melakukan kerumunan teh. Tanggapannya kumaha Pak Tobi? Apakah eta efektif atau kumaha gitu? Pertama, pemilihan GBLA kan mungkin banyak orang yang seakan-akan anti GBLA lah gitunya. Ya betul. Kurang setuju dengan pemilihan GBLA. Banyak yang kurang setuju, termasuk orangnya pernah nge-tweet lebih seret di Jalak daripada di GBLA. Padahal maksudnya orang nge-tweet eta teh lain orang anti terhadap GBLA. Cuman saat ini kan GBLA masih menyisakan banyak permasalahan-permasalahan lah. Dengan nyaris itu kudu diceritakan lah ya, dengan berbagai macam permasalahan. Nah, ketika ingin menggunakan GBLA, oke, asalkan memang siap gitu dengan segala sesuatu lah. Orang melihat niat baik itu adalah kan menukarkan gelang teh kan tujuannya orang ngerti lah, karena ini teh tetap pengen online, tapi orang ngerti kalau caranya kemarin pasti aya nu ngeprint tiket. Betul. Digandakan misalnya atau apa, pura-puranya dia punya tiket padahal ya itu mah tiket yang udah pakai apa, untuk mengatasi itu ditukar gelang gitu kan. Salah satu strategi. Nah, cuman yang menjadi permasalahan jadi kagok gitu. Kagoknya ini kan pengen 100% online, ibaratnya mah pengen digitalisasi lahnya, teknologi dan sebagainya. Kuduna ya kagok kudu geus langsung total gitu. Mereka penyaringan di ring 3 ge geus langsung scan barcode kan bisa. Scan ring 2 scan deui. Terakhir scan deui gitu. Enggak bisa scan 2 kali kan kalau si sistemnya halus mah. Ya benar. Ahli IT. Siap. Ahli. Bill Gates. IT. Bill Gates. Steve Jobs. Ngerti. Nah, maksudnya justru kalau ditukar gelang walaupun niatnya bagus ya untuk menyaring dan lain-lain, jadi malah setengah-setengah gitu. Ngerti dong maksudnya. Jadi online-nya setengah hati, si nona offline konvensionalnya setengah hati gitu. Kan kuduna mereka gelang beli tiket dibere gelang gitu, atau men-scan ya scan we gitu kabeh gitu. Nah itu terus yang menjadi permasalahan kan tadi, walaupun orang maca di Infona memang nggak harus pagi-pagi sih Ton. Jadi memang boleh menukarnya tuh sampai sore juga bisa. Jadi nggak ada yang standby ya pokoknya orang di sana. Nggak bahwa harus strict jam pagi gitu, nggak ada jam tertentu. Maksudnya di pagi sampai ke sore menjelang pertandingan teh masih bisa nuker gitu. Jadi kan ya kalau dari kerumunan mah mungkin bisa diatur ya jam-jamnya. Bisa jam-jamnya itu gitu mah. Sama teknis di lapangan kan. Teman ya itu tadi jadi nggak total aja menurut edan canggih sekalian, kenapa sih nggak dari ring ketiganya nggak langsung di scan scan gitu kan. Lamun orang sih berpikirnya kalau misalkan iya kemarin mah justru aya nu nge-tweet di tweet frontline nge-reply nu make shelter teh nya. Bukan. Shuttle bus teh. Bukan. Kata si Mamau atau nge-reply ke si Mamau. Di replayan si Mamau orang anjir ieu mah puncak komedi pisan jadi kieu ieu mah karena inkonsisten teh geuning ieu teh online tapi offline ieu. Iya. Ayo orang sih berpikir anjir sekurang daripada kieu mah geus we win-win solutionnya ini mah cek orang sih ayeuna sok komunitas mah geus we urus ku komunitas misalkan.
buat yang umum ya udah online aja misalkan gitu. Tapi komunitas juga punya barcode gitu. Kan enak misalnya gelang ya, tiket berbentuk fisik gelang atau apa, tetap aja barcode mah ada. Rek jadi yang komunitas mah geus we cepengan misalkan let's say Viking aya goceng misalnya. Bomber aya 2.000 misalkan. Northern Wall aya 2.000 oge misalkan. The Bombs aya 1.000 misalkan. Kan gitu geus we. Tapi barcode we di barcode ke panpelna gitu. Da barcode mah bebarinya na. Yang barcode mah tapi masalahna balik di hardware-na siap tuh, infrastrukturnya siap tuh gitu kan. SDM nanya. Balik deh SDM-na ka mentalnya gokna ya keneh teh didinya gitu. Tapi ditinggali lamun diprediksi gitu dengan adanya sistem seperti ini, apakah ini menjadi perbaikan ketika kita sebelumnya di Piala Presiden atau malah? Kalau menurut orang untuk alur mah akan menjadi perbaikan sih. Untuk alur pasti ya namanya ada ring-ring kan kemarin Piala Presiden mah langsung pintu masuk. Namanya udah ada penyaringan gitu pasti meminimalisir orang-orang yang tidak punya tiket untuk masuk tuh pasti terminimalisir lah. Walaupun tidak menutup 100% pasti aya wae kebocoran malah gitu. Cuman itu udah langkah bagus sebenarnya. Cuman kan ya itu tadi ini teh mau 100% online atau mau konvensional gitu. Harus jelas sih jenis kelamina gitu. Kayak online teh geus we gitu di ring tilu teh geus langsung pakai HP gitu kan gitu kan. Fungsi online kan memudahkan, ternyambung ke Peduli Lindungi lah apa segala macam. Kan bisa langsung treat, kedua treat deui, katilu treat deui terakhir gitu. Enggak harus pakai gelang apa segala macam gitu. Atau ya udah aja konvensional pakai gelang gitu kan. Nah, kemah jadi tipe iya banget, tipe moderat ketika nggak ente konservatif ente tengah-tengahnya kumaha ramena we ngomong ya orang tinggal bagaimana kondisinya di lapangan dengan strategi seperti ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sih, orang mah berharapna pasti gitu, walaupun teknisnya agak sedikit tadi mah cek aya salah satu netizen cek bobotoh puncak komedi komedi tengah malam. Ini sugan urang mah kan bisanya berharap baik aja ya, berharap nggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Dan kan salah satu alasan kenapa harus nukir gelang tuh katanya selain di 3 ring itu di jalan-jalan utama menuju stadion tuh udah disaring cenah ku polisi. Halus eta keren bi. Halus, cuman masalahnya sumber daya manusianya cukup nggak? Soalnya kan jalannya loba pisan Pak. Iya. Jalan tikus unggul kadinya mah. Jalan tikus lewat sawah gitu bisa. Masih di sawah itu bisa tercover nggak semua itu yang harus dipikirkan kan. Benar sih eta salah satu yang jadi sorotannya. Kalau memang bisa terlaksana emang keren pisan. Cek urang mah nya. Ya orang mau merek himbauan kan sesuai anjuran gitu dari si Persibna. Bobotoh harus memberi himbauan bagian dari evaluasi gitu kan. Orang kudu memberi himbauan tuh kepada sesama bobotoh ya, yang nggak punya tiket jangan datang gitu. Gus, eta manes ya di Twitter ieu nya nge-screen record nu urangnya kebobotan maneh moal luntur aja itu ketika tidak datang ke stadion. Eta geus himbauan eta. Kan bobotoh kudu menghimbau bagian dari evaluasi. Geus ngarti lah mun si panpeona geus alus disiplin ge bobotoh ge nu rek nyoba-coba ge mau bisa asup atuh. Kapok kenanya bisa asup gitu ton. Menarik. Sosialisasi mah ti baheula ge disosialisasi atuh. Nya Tuh kudu ti ayeuna ti baheula geus. Iya di Bandung mah sosialisasina loba pisan mun rek pertandingan 1000 titik aja. Sosialisasi aku polisi disosialisasi, dishub sosialisasi, PT PBB sosialisasi. Subang tuh geus sosialisasi. Geus dan pokona Hamin 7 komo lawan Persija Iya. agenda teh jam 8 Kapolda. Kapolrestabes gitu. Kadi bolak-balik kayaknya. Tapi resep dah pasti resep. Pertandingan 0-0 tapi. Keren. Asli anjing. Aduh orang. Ya lamun ngebahas Gebela.
Kumaha ya? Kan maksudnya Tong wakabase tanya orang sih berharap kan di teman di klub lain gitu kayak di Semarang kemarin sama kayak di Semarang juga samanya. Surabaya. Semarang dan di Sleman ya. Itu sih manajemen klub tuh berinisiatif sendiri buka hotline orang seperti Semarang kemarin ya. Semarang dan Sleman buka hotline kalau pengaduan intinya mah. Pengaduan kalau misalkan masih ada keperluan, masih ada yang bisa oknum-oknum masukin, laporin gitu. Ya kan selama ini si Persib tuh selalu harus sinergi antara bobotoh dan klub. Penyelenggaraan pertandingan sukses tuh kalau bobotoh dan klub sinergi apa bla bla bla. Nah kalau pengen sinergi ya harusnya mau juga mendengar masukan lah. Benar. Jadi harusnya buka aja pengaduan hotline. Iya betul. Hotline service gitu ya. Ini mun aya keluhan-keluhan, saran, permasalahan teh asup kabeh kadinya gitu. Itu kemarin orang ningali di timeline gitu nya ningali ketika si PSIS membuka seperti itu dan Sleman seperti itu anjir edan sih ya. Live reportnya loba. Tapi memang enggak ngasal, mereka ya ada di lapangan. Ada bukti. Itu kan mengurangi pergerakan oknum yang ingin nakal juga kan karena udah ada hotline bisi orang viral segala macam harusnya digalakan sih menurut orang. Jadi misalkan kayak Sleman kemarin ngebuka nomor WhatsApp ke sini semua keluhan ke sini tapi harus disertai bukti video atau fotonya ngeunahnya. Masalahnya yang jadi pertanyaan Persib berani melakukan yang serupa enggak? Karena kan cek orang ke hektikan di pintu masuk stadion pertandingan Persib itu geus aya di stadium opat gitu. Ya kalau mau serius membenahi mah kuduna mau ya. Kuduna harusnya. Muntah bisa mah cara cara barbar itu Mas Gun teh. Viral maksudnya barbar dalam artian gitu. Kan banyak sekarang teman-teman kalau ada terjadi perkeliruan di gerbang masuk pertandingan teh di stadion, video viralkeun. Ya kita lihat ya we'll see aja seperti apa nanti seperti apa gitu di lapangannya. Orang feeling mah pertandingan pertama mah kayaknya masih gak beda jauh. Ya ada perbaikan sih pasti sih. Karena kan ya geus kejadian kamarinya masih kene wani ngaco mah orang ya kepikiran dan pisan gitu mun wani keneh gitu tanggung jawabna pada pisan ya. Jadi pasti manehna serius pisan dia pertandingan mimiti teh kudu benar-benar sukses gitu. Oke, menariknya tadi pembahasan soal tiketing gitunya. Semoga kan kita oke dari bobotoh nggak mau lah ada hal-hal seperti kemarin, hal yang tidak diinginkan gitunya. Jangan. Ya masalahnya nya teu kudu eta mah geus pas gitu. Orang daguan we. Bagaimana nanti kondisi di lapang. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan lagi gitu. Amin. Terus ada perbaikan semoga lah. Jelas. Da eta ge salah satu bentuk dari dukungan orangnya ngarah. Kayak kan lamun orang datang ke stadion full eta ge kan salah satu katanya si pemain teh kan merasa tersemangati gitu. Bisa wae kan eta menjadi salah satu si Persib juara musim ieu nya. Dukungan bobotoh teh gitu. Tapi kudu juara euy. Kudu juara. Kudu juara. Kudu no mercy kudu juara. Oke. Nah sih. Jersey geus filosofina edan-edanana. Menang di press release direktur Persib kamari geus menjelaskan visi misinya. Berarti tidak ada alasan untuk tidak juara musim ini gitu. Gitu. Semoga. Ya kita bahas soal persiapan pemainnya menuju Liga 1 musim ini. 7 yang cedera kan? Kan untuk menghadapi laga lawan Bayangkara ya hari Minggu ada beberapa pemain yang cedera gitu seperti Igmo Nevo kan masih cedera, Teja masih cedera, Ciro masih cedera kan. Yang baru pulih kan Nick sama DDS itu pun belum 100% kan kata Robert kemarin. Menghadapi Bayangkara ya di laga pertama gitu. Kira-kira pertandingan bakal seperti apa gitu si tim Persib ya? Dengan apa yang harus dipersiapkan sebenarnya. Setelah kemarin berkaca di Piala Presiden gagal menghadapi PSS kan nggak ada beberapa pemain yang main gitu, pemain utamana. Orang sih yakin kayak menang sih. Menang. Asli ya menang. Menang. Pasangan weh. Over under. Faktor apa yang membuat yakin Persib bisa menang gitu? Sementara kan beberapa pemain utama cedera ya. Ya
pertama kualitas Bayangkaranya nggak seperti musim-musim sebelumnya. Terus memang tadi yang kayak si Mungki sampaikan bahwa si tim tuh kayaknya musim ini udah optimis banget kan. Benar. Dari persiapannya, dari apanya, dan orang ningali beberapa kali sampai kemarin juga kayaknya ngumpul semua pemain, pelatih menyatukan visi gitu kan. Jadi kayaknya emang benar-benar serius iya kudu juara gitu. Jadi orang yakin dia di pertandingan mimiti guys pasti udah serius banget, nggak sampai mau kehilangan poin lah. Ya. Walaupun dengan pemain seayana gitu. Tapi kan maksudnya saya ayana ge kayak DDS kene guys bisa main. Ya saya ayana Persib gitu nya. Saya ayana ge lain saya aya Persita Tangerang lain kan. Lain saya aya Rans dan Benfica Karawang kan. Benfica Karawang anjing. Jadi aman lah. Benar Salahnya urang mah mau prediksi bisa bener deh lawan Persebaya 2-0 tieu lah gini. Ya. 2-0. Mending prediksi. Menang orang yakin menang. Yakin menangnya. Tapi kan di musim-musim sebelumnya oke gitu rasa optimisme teh selalu muncul entah itu dari tim entah itu dari boboto sendiri gitu nya. Anjing musim ieu mah pijuaraan ya timna geus kieu. Ternyata kan seiring berjalannya waktu gitu. Apakah skuad nu aya geus cukup untuk mengarungi liga. Sementara kan kemarin ningalinya nya sorry to say lain mengungkit deui tapi kan ketika ngelawan Sleman beberapa pemain cedera gitu. Eta ngelawan Sleman loh. Slemanan can full squad gitu. Beberapa pemain hengkang oge tidak bisa mengatasi bahkan sampai adu penalti deadlock gitu. Urang sih lebih mikirnya seperti ini. Waktu kita mengawali podcast Piala Presiden teh, rotasi harus berjalan di sana. Nah, itu tuh salah satu jawaban atas kekurangan rotasi di tim. Rotasi tidak berjalan dengan baik sehingga ketika pemain utama cedera, pemain cadangan tidak bisa nge-backup. Jadi kaget walaupun eta lawanna punten maaf sekelas PSS. Kudu punten kan ada PSS emang PSS itu dah. Iya makanya secara kualitas kan anggap bisa ada yang baper. Zaman ayana bisa ada baper, bro. Punten. Lebih kadinya sih makanya si pemain-pemain yang baru ini apa ya yang baru bergabung gitu kayak Rahmat Irianto gitu, Kambuaya gitu yang kemarin di Piala Presiden Acan menunjukkan tajinya gitu. Terus ada yang kayak Irianto can main karunya. Ya makanya Aksan, kan. gitu Aksan gitu kan memang kudu bisa kalau kata Robert main ya kudu geus siap we total. Da ieu mah lain pramusim deui. Bener. Geus kudu langsung go tancap gigi 4. Aduh, gobetnya. Tapi optimis mal sih musim iya gitu. Juara. Ya sebagai supporter mah kudu optimis. Tapi lamun secara objektif gitu. Ningali squad nu aya. Secara objektif mah ningali squad kualitas pemain-pemainnya edan sih. Ya maksudnya 3 lini tengah timnas teh di urang kabeh Ya, gitu. itu mah bagaimana Robert bisa ngekombinasiin itu. Itu salah satu faktornya kan. Terus kan striker juga bukan striker Kaleng-kalengnya. Fortune Udo atau siapa kan maksudnya. Lain OMG is mungkin lain. Indolega lain. Maksudnya striker no keren lah nya. Ciro, DDS, Ezra Walian gitu kan. Nah cuman kan ya balik lagi ini kan pertandingan tuh ada 34. Ya. Kan? Betul. 38. 17 kali 2. 17 kali 2 34. Nah selama 34 pertandingan itu kan kalau mau juara kan harus meminimalisir poin-poin jangan sampai terbuang kan. Bener. Match-match krusial teh kudu dihitung ya. Temenang tiba-tiba seri, temenang tiba-tiba elek gitu kan karena poinnya sangat berarti kan ada 34. Nah itu yang harus dijaga tuh ritme, Entah. konsistensi dan ritme etana gitu. Jadi siga jangan mengulang kemarin flashback musim kemarin kita teh ada kesempatan untuk naik ke atas ketika lawan Lamongan. Persela. Pekte draw. Eta jadinya momentum geus Berbalik langsung. balik ilap deui Yang menang si Bali kan tekanan berat kan. Iya, tekanan berat Lamongan. Ngadon kagolan heula. Nah, yang gitu-gitu jangan sampai terulang gitu. Ya, kudu bisa ngitung poin teh ayeuna nya. Match-match krusial kudu diamankan gitu. Matak orang yakin lawan Bayangkara menang ya karena nggak mau belajar dari kesalahan pasti dari pertandingan pertama udah nggak mau kehilangan poin gitu.
Urang masih lebih menitik beratkan tadi angger urang mah rotasi. 34 pertandingan rotasi. Tong eta terus karunya. Ya. Iya pasti sih. Siga ayeuna 7 pemain teuing. Misalkan Ciro ya orang ningali perkembangan terakhir ya gitunya di CS-na gitu. Enggak belum siap 100% untuk ditampilkan gitu. Termasuk DDS oge gitu. Tapi kalau naik cenah geus siap tampil. ya gitu kan DDS. tetap DDS baru ikut latihan dan siap tampil gitu walaupun belum 100%. Bulan 100% kan itu mah keputusan itu mah ada di H-1 nantinya di briefing tim gitu siapa yang akan main gitu. Eta dan mun ayeuna maksakeun starting 11 eta keneh anjir. Karunya. Ya seperti kan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu juga cedera atau akumulasi kan itu salah satu faktor yang harus dihindari. Misalnya kalau ada satu pemain cedera kan pemain lainnya udah siap make up gitu. Betul. Ya itu gunanya pramusim sebenarnya, makanya Seharusnya. disayangkan kemarin rotasinya kurang ini tuh kurang berjalan baik. Yang iya kan Robert selalu menegaskan mafia cenah. Oh nya gitu mah? Nya, Kumaha cenah? mafia wasit. Oh mafia wasit, mafia wasit ya. Itu lain mafia gitu. mafia bakpia aja. Aduh isu Kan itu tuh salah usah satu anjing. orang mah geus we tutup mata soal yang gitu mah ya. Ya. Supporter mah ya. Nu kitu mah geus we sok kalaupun iya benar-benar ada hal seperti itu jangan diumbar ke tong luh ka bobotoh gitu. Ya. Yang geus eta mah selesaikan maneh jeung manajemen nu kitu mah. Kumaha carana bisa ngahandle ngadalapan-enamkeun match-match nu bener-bener rawan gitu. Geus tong diumbar ka bobotoh nu kitu mah lah. Ya. Nu kitu udah bobotoh mah yang juara yang menang gitu kan simpel. Tapi bisa oke temu iya dengan Robert misalnya benda ngomong gitu. Eta salah satu tameng manehna ketika ke Persib eleh atau teu juara ngomong anjing aing udah dilicikan gitu kumaha juara kan bisa wae gitu kan. Lamun nya ngomong gitu Ya, kan. bisa wae. Eta kan bahaya oke. Manehna geus 4 tahun loh nya di Persib. Tapi kan supporter mau lihat hasil Hasil akhir. akhir, Enggak hasil mau, akhir. enggak mau tahu. gitu kan. Si lahir. Iya enggak mau tahu lah. Seperti itu ton. Orang alasan lain kenapa enggak musim ini harus juara. Menarik. Juara. Selila itu juara. Tong kuno boga jis lah pokoknya. Nu bogana ih. Nya nyewa saru Persib kita boga tuh. Ya sih. Saru nyewa. Jawa. Maksudnya tong kuno jis. Ya. Pelatih Dortmund ya artinya bahaya itu tuh. Persib gak bisa ngadatangkeun atuh aja. Thomas Doll itu teh. Thomas Doll. Moyes datangkeun teh. Ulah eta mah musim hareup Liga Champion mong. Jenius ya, Jenius Wanda gini kan. Aduh. Moyes. Tapi ya begulirna Liga 1-nya ya salah satu hal dampak positifnya walaupun agak mepet berbarengan jeung liga-liga di Eropa gitunya teu beda jauh. Jadi kayak akhir musim teh penentuan juara teh geus ti tim Eropa jeung tim Indonesia teh sarua gitunya berbarengan anjing bakal seru sih ya. Halus jadwalna. Jadwalnya halus sih cenah. Lamun bener gitunya. Mun benar Cep. Lamun bener. Bener. Tapi kan Indonesia teh Indonesia antik. Antik biasa. Asal pemilihan kades kan. Camat. Anjing. Ai pemilihan RT mah situasional di. Pemilihan RT RW mau mengagak pertandingan kan. Mal. Pemilihan kades itu. Pernah sih. Pernah di jalan. Di jalan. Di jalan pemilihan kades terjadi bisi teu kondusif nanti. Enjo. Bahaya tuh ke daerahan teh anjing ributna. Ngeri anjing. Terus naon lanjutan pertanyaanna naon itu ton. Enggak sih namungnya. Karena orang kan kayak ya si liga kan bakal rutin dimain Persib seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali kan. Jadi kayak orang bahas weekly we nya soal review dan review match si Persibnya potopnya. Oke. Cukup lah karena orang kan dia persiapan heula ya si Persib menuju Liga Indonesia. Tadi geus urang bahas soal teknis di pertandingan home terus kayak away pertama di Wibawa Mukti kan. Cukup sih menurut orang. Ya cukup. Aya taman apa? Tapi Nggak ada. cukup lah. Tapi tadi keren pisan sih. Intinya mah kalau kita pengen juara memang harus sinerginya kondusif bobotoh dan tim juga kondusif gitu. Tadi halus sih maksudnya kudu aya hotline pengaduan eta biar biar jangan malu untuk meniru tim lain ya. Untuk kebaikan mah tenan naon ya. gitu. Asli. Ayo orang sih sampai bertemu di Cikarang we. Iya.
Sing salamat sadayana. Ya, canda tawa Canda tawa lagi. Pulang dan perginya. Iya, Dan 3 poin baliknya juga. Iya dong, harus dong. Walaupun balik pasti nepi Bandung Senin isuk-isuk langsung. Ya tenan naon tah. Tenan naon lah. Terus aya hiji deui sakirana urang mah di pertandingan pertama mah tidak berekspektasi lebih tentang permainannya. Rek rungsing mainna goreng ge nu penting 3 poin mah meunang mah tenan naon gitu. Da ieu mah masih awal-awalnya. Can misalkan aya padu can naon gitu. Persiapan lagi kurang gitu. Gitu we. Kecuali kan zaman Gomeznya main rungsing tapi 3 poin tah eta kan HD. Pragmatis football Pragmatis football teh kan aya Robert Plant teh kan patilu-tilu tiki taka edan pisan gitu nya. Total football dadar lembek. Pokoknya nama Robert mah titisan Johan Cruyff. Yang Yunus Michel teh gitu anjing ngeri ya. Total football Jadi anjing. lamun kondisi di lapangan teh geus deadlock teh edan pisan skema teh pisan skenario boga A to Z skenario teh edan pokoknya. Aya. Tadi. Itu urang mah geus main rungsing goreng nu penting 3 poin we. Ya. Pertandingan pertama mah. Go lah. Tayang nyaho lah pokoknya hasil akhirnya. 3 poin. Udah menang pokoknya malah. Siap. Oke. Go. Closing Siap. tuh. Si Cecep pengen lo closing oge cenah. Ya. Ayo tuh. Rek pemilu ya. Isi dilengserkan ke bulan Agustus. Aduh. Closing ton. Siap. Hatur nuhun semuanya yang sudah menontonnya. Semoga kita si Persib menang ya ke lawan Bayangkara ambe happy deui kabeh lah anjing da Persib LM hoream pokoknya masih kudu menang we anjing lah ek main kumari pokoknya menangnya. Noni si promosi lah tuh Mung. Mana kan dititap promosi bagian promosi. John. Oh nya. Bagian mana ya Mung? Bagian mana promosi lah Mung? Nah, merchandise Frontline Boys Club, Viking Frontline bisa dibeli di Shopee, Frontline Store tilu-tilu. Betul. Nah, lamun offline bisa di Jalan Banda nomor 1 sampai 5 Bandung. Ketika ditanya 1 sampai 5 apakah panjang teuing cenah soalnya alamatnya sok aneh lamun ka hiji ka mana gitu. Kadang ka warteg, kadang ka toko vape pokoknya mah antara hiji sampai 5 tangannya di dinya lah. Pokoknya mah di dinya geus. Dan terima kasih juga buat Kopi Pandit. Oke, Kopi Panditnya. Selalu ieu mah Andreas Marbunnya terbaik memangnya. Kumaha maneh we podcast mah bebas sok di dieu mah cenah. Harinya Siap. Si abang yang satu itu, Asli. si abang Medan itu, aing mah bobotoh anjing. Bobotoh aing. Bobotoh cenah. Ngaranna unggul beda. Ngaranna beda, da di Biona ge BIVB. Lain ayam kinantan di Biona ge Andreas Marbun mah. BIVB. Antik memang. Ya udah, orang pamit ya. Yo semuanya.